dalam kesempatan yang baik hari ini, kami dari tim kuasa hukum Lisa Mariana akan mengadakan konferensi pers. Di sini dari tim kami Pemirsa, kita akan sama-sama mendengarkan konferensi pers yang digelar oleh Lisa Mariana. Ketua tim kami di John Nababang, Markus Nababang, dan Gideon Sitorus beserta Johan Siburian. Oke, dalam Senturi Oke, dalam kesempatan kali ini dengan permasalahan yang sangat viral di Indonesia hari ini, yang pertama kami dari tim kuasa hukum menghadirkan klien kami adalah Lisa Mariana yang pada hari ini akan menjelaskan permasalahan yang terjadi selama ini antara Lisa Mariana dengan saudara RK yang akan diceritakan secara utuh oleh Lisa Mariana langsung narasumbernya sesuai dengan konferensi kami pers yang sebelumnya akan dijelaskan secara langsung, dan nanti teman-teman media akan diberi kesempatan juga untuk bertanya langsung kepada Lisa Mariana, dan nanti untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman media akan disortir ya, maksudnya secara bergantian agar terjawab dengan baik untuk berita yang disampaikan oleh Lisa atau cerita yang disampaikan oleh Lisa. Oke, dalam kesempatan kali ini langsung saja ke saudari Lisa. Halo semua. Halo teman-teman media semuanya. Silakan, ada yang mau bertanya? Mungkin dijelasin dulu aja. Kronologis kenal sama Pak RK itu saya dikenalkan oleh AA. Ya, dikenalkan oleh AA, berlanjut ke medsos, dan Pak RK sendiri yang men-DM saya di Instagram. Kejadiannya tahun berapa? Awal kejadian? 2021 di bulan Mei. Ini bisa bercerita aja dulu biar kita dengerin atau baru kita bertanya. Iya. Setelahnya itu Dari bulan Mei lanjut ke bulan Juni saya ke Palembang, diundang sama Pak RK, ya itu hubungannya udah pacaran ya gitu saat itu, di Lidah Palembang tepatnya gitu. Komunikasi selanjutnya itu berlanjut di Telegram, ya kan layaknya orang pacaran itu. Lalu juga saya dari Palembang itu ternyata positif hamil setelah kurang lebih 2 atau 3 minggu kemudian gitu. Ya, saya menelpon Pak RK, saya bilang saya lagi hamil, dan beliau menyuruh saya menggugurkan kandungan saya dengan alasan saya harus melanjutkan pendidikan saya. Kala itu saya masih umur 21 tahun. Maaf ya. Dan dia mengirimkan sejumlah uang. Uang itu digunakan untuk menggugurkan yang dia suruh, tapi saya tidak lakukan itu. Saya pakai uang itu untuk bertahan hidup karena saya tidak bisa kerja karena keadaan sudah hamil. ada buktinya nggak sih waktu Pak RK nyuruh gugurin gitu, maksudnya via apa gitu? Via Telegram, sudah tidak ada. Dan itu by phone. Bisa biar kita nggak lompat-lompat ya. Waktu awal dikenalkan itu bisa dijelaskan itu kapan, kemudian bisa berhubungan dengan RK itu sejak kapan, dan kemudian lanjut di Palembang itu berapa lama dan akhirnya hamil. Iya, biar kita tiga gitu. Mungkin ada. Iya,
ya, saya punya hubungan pacaran sama bapak. Itu intens, masih intens, masih dia ngejauh ini karena saya bilang hamil gitu. Dan dia bilang saya sudah tidak pakai telegram lagi karena ketahuan istri. Bisa bagaimana kita yakin bahwa itu akan menyelesaikan? 100% yakin. Bagaimana bisa yakin? Karena bapak itu sangat protek dan nggak mungkin saya tidak pernah berhubungan dengan laki-laki manapun selain Pak RK. Pasti ada bukti dong Kak, pasti ada bukti dong Kak kalau misalkan 100% mungkin itu anaknya Pak RK nih. Selain tadi katanya udah kehapus. Oh iya dong, kan dia menafkahi. Menafkahi itu berapa lama? Pokoknya menafkahi itu terakhir 8 bulan terakhir sudah tidak lagi maksudnya ya. Sudah tidak lagi itu sejak kapan ya? Sudah tidak lagi itu sejak kapan kan? 8 bulan terakhir. Saya minta seperti mengemis-ngemis. Nominalnya berapa? Nominalnya secara berkala itu, secara berkala. Bisa berapa Pak? Berapa Pak? Ya itu karena secara berkala jadi saya nggak bisa sebut nominal. Kenapa sih Bapak kenapa dari awal Pak? Biar kuasa hukum saya yang menjelaskan. Alisa, kita belum tahu dengar waktu pada saat bisa konfirmasi ke RK bahwa Alisa panggil, apakah RK itu masih yakin bahwa itu memang benih dari Kan saya telepon di shock. Hah? Katanya gitu kan. Sebenarnya 5 menit lagi akal telepon. Dia sudah dia menjelaskan seperti itu. Dia bilang Lisa ini kan masih muda. Lanjutkan kuliah sampai 4 tahun ke depan saya akan tanggung semuanya. Begitu janji manisnya. Mbak, sekarang Mbak mintanya gimana Mbak? Dan menyuruh menggugurkan kandungan dan mengirim uang. Jumlah berapa Mbak? Sekitar 100 juta. kurang lebih ya. Saya lupa. Sekarang yang Mbak inginkan itu apa Mbak? Pada RK itu Mbak? Tuntutan Mbak kepada RK apa? Tanggung jawab. Sebagai laki-laki gentleman, tanggung jawab. Jangan begitu, jangan menghilang begitu saja. Enggak, maksudnya apa? Menjadikan istri atau mau diputusin? Oh enggak, saya nggak mau dijadikan istri. Untuk tanggung jawab kepada anaknya saja, anak saya, Selina Azur. Lisa selama ini dapat fasilitas apa aja? Fasilitas hanya uang, mobil, ya uang, tapi saya belikan mobil gitu. Mobilnya mobil apa Mbak? Kalau boleh tahu Mbak? Mobil apa? Itu zaman dulu mobil apa? Mobil Brio biasa. Kalisa, mungkin aku ingin bertanya, kenapa alasan Kalisa mau bersama Akam? Karena kan Akam tahu ya punya pasangan gitu. Saya ini sudah nggak punya sosok bapak. Jadi gini loh, dia itu kadang bisa menganggap saya sebagai pacar dan bisa mengayomi saya sebagai ayah. Jadi hati saya dulu saat itu. Oke, pertemuan awal itu kan saya dikenalkan oleh AA, ya, dikenalkan oleh AA, lalu saya disuruh sama AA ini untuk datang ke apartemennya untuk membuat video yang saya nggak tahu pada saat itu itu permintaan Pak RK, gitu. Boleh sebut pertemuannya Mbak, tanggal berapa, tahun berapa Mbak? Juni, di bulan Juni di tanggal 2 Tahun? di Palembang 2021. Nah, tahu hamilnya itu kapan? Maksudnya setelah pertemuan itu atau sebelum pertemuan sih mungkin? Sekitar 3 minggu kemudian. Berarti Juni bukan Mei hamilnya? Juni. Juli, sorry ya. Ya, secara prematur 36 weeks. Lisa, itu kan awalnya katanya Pak RK suruh mengumpulkan, namun dipertahankan. Terus komunikasi yang berjalan seperti apa pada akhirnya? Tidak berkomunikasi lagi, dialihkan ke ajudannya yang berinisial R. Jadi dia kirim uang melalui ajudannya aja. Dan RK setuju mempertahankan anak itu harus seperti apa? Enggak, dia nggak setuju. Dia marah sama saya.
Dia marah sama saya jujur kandungan saat itu 4 bulan, akang saya tidak mengikutan. Jadi uangnya akang kasih ini saya untuk biaya hidup. Tapi ini udah habis. Saya lagi kritis. Saat itu lagi kontraksi palsu, lagi moodnya lagi mood hamil gitu. Berarti itu dari kamu sendiri yang menginginkan mempertahankan anak itu? Iya, Kamu menjalani hubungan itu tahu bahwa Pak RK sudah beristri? saya tahu. Kamu tetap menjalani? Iya. Ya, bisa. Apakah saat itu dokter mengatakan melakukan tes DNA memastikan anak itu melakukan? Untuk saat ini belum ada. Apakah saat itu Saat itu enggak. dia jadi terima aja. Hanya mengirim timnya untuk USG dan memaksa saya harus di rumah sakit yang dia tentukan dan saya nggak mau. Ini kan ujian kali pada kamu semua ya. Kamu menanggulanginya seperti apa? Rasa trauma apa yang kamu rasakan? Oh, depresi itu udah pasti. Kabar tadi bawakan depresinya seperti apa? Balisa, soal setelah penampilan. akhirnya Sebentar, mengetahui tim media bentar, ini lagi sosokan nih. Mungkin tim media bingung ya, karena kocak-kocak nih ya. Sebentar, gini aja deh. Untuk kronologinya mungkin bisa lebih tenang dulu di saya. Dia agak shock karena baru ini dia untuk beranikan diri untuk muncul di media. Jadi mungkin tadi teman-teman media ada bertanya dari kronologi awal ya. Kalau masalah yang kurang jelas, tadi kan ada pertanyaan tanggal, mungkin apabila saudara Lisa ingat ya silakan dikasih tahu tanggalnya. Kalau kronologi bisa. Ya, dari awal kamu pertemuan dengan Pak RK, awal perkenalannya. Itu di bulan Mei, di bulan April atau Mei itu saya disuruh sama AA ini ke apartemennya untuk membuat video shoot atas permintaan Pak RK. Lalu Pak RK mend-DM saya sendiri via Instagram. Atas dasar apa itu Pak RK menyuruh Pak Lisa untuk membuat video shoot atas dasar Oh mungkin itu fetishnya, saya nggak tahu. Isi DM-nya apa Kak? Isi DM Instagram-nya apa yang Kak kirim pertama kali? Langsung video call dan saya kaget, hah? Gitu. Oh ini Pak RK. Lalu apakah Lisa itu langsung mengiyakan untuk membuat video shoot berdasarkan surat? Ya karena diimingi sejumlah uang oleh AA senilai 50 juta dan tidak sampai ke saya. Alisa, soal penampilan kamu kan ini banyak yang kaget mungkin termasuk Gemuk. ya. Gemuk, Nah itu ya. mungkin bisa cerita memang karena itu kan pernah statement karena setelah lahiran. Itu apakah gimana? Kenapa mungkin berbeda dengan Nggak apa-apa, nggak ada masalah, saya rela kehilangan badan saya, ya body saya yang bagus, ya kehilangan pekerjaan saya, yang penting saya tidak menggugurkan kandungan yang seperti beliau suruh. setelah apa dalam hubungan kamu? Pak, hubungan kamu dengan RK apakah ada izin atau perjanjian yang paling kuat sendiri atau seperti apa? Perjanjian yang seperti apa? Biar kuasa hukum saya yang berbicara. Kak, kan AA mengatakan membantah mengenalkan kamu yang mend-DM duluan Pak RK, benar nggak? Biar kuasa hukum saya yang berbicara. AA itu terlalu banyak bohong, Bisa minta tanggung jawabnya fitnah, dan saya punya bukti itu banyak. Maaf kalau saya emosi. minta tanggung jawabnya apa nanti? Apa yang kamu Bisa. Nanti ya. sampaikan aja supaya jelas. Iya, apa? Di antaranya apa? Ya, silakan Lisa. Saya nggak bisa kalau membicarakan wanita itu ya. Emosi saya karena terlalu banyak difitnah. Mbak Lisa punya bukti rekening transfer dari Pak RK ke rekening Mbak Lisa nggak? Itu kan internal. Itu internal. Nanti ada. Alisa sudah ada komunikasi dengan Bu Cinta sendiri. Sampai sekarang sudah ada komunikasi dengan Bu Cinta. Tidak ada. Sampai dari awal ketahuan sama Bu Cinta pun belum ada komunikasi sama Tidak. Lisa emang benar nggak sih kalau kamu tuh sempat diancam sama orang luar RK? Betul. Betul. Bentuk ancamannya seperti apa? Lisa menceritakan itu kronologinya sampai kamu dapat ancaman untuk mengaku hal ini di tahun 2020.
biar kuasa hukum saya yang jelas. Jadi betul saat itu mereka datang ke rumah Lisa, betul? Betul? Mbak Lisa, bentuk ancamannya mungkin seperti apa? Oke, teman-teman gitu ya. Tadi kan udah dijelaskan, belum dijelaskan ya untuk kronologis USD. Ya, bisa. Belum ya. Oke, teman-teman, kita mau dengar keterangan dari saya dari proses dia hamil untuk pengecekan USG dulu ya. Ya, matang ya. Untuk pengecekan USG, timnya dia itu datang ke rumah saya. Dia minta itu di rumah sakit yang dia minta, itu sangat memaksa. Handphone semua di rumah saya itu disandra. Maksudnya bukan disandra ya, disita sama si AA ini. Gitu. Lalu dia maunya kekeh di rumah sakit yang dia tentukan. Saya nggak mau. Saya bilang rumah saya di sini, kenapa harus jauh jadi Kelapa Gading gitu. Takut saya. Bukan takut ya, takut direkayasa maksudnya. USG berlanjut, memang di situ ada yang dilebihkan atau dikurangkan jumlah minggunya ya, berapa weeksnya gitu ya, usia kehamilan. Lalu si inisial R ini langsung marah-marah ke saya dan memaksa saya untuk menandatangani sebuah surat yang belum saya baca isinya. Jadi kurang tanda tangan. Dan saya belum baca isinya. Dan itu nggak ada di saya, hanya di pihak mereka yang punya. Begitu. Kurang lebih yang datang ke rumah itu ada 4 orang termasuk AA ya. Tapi AA ini tidak masuk saat proses USG karena saya nggak mau, saya suruh dia tunggu di mobil. Berarti setelah dinyatakan hamil itu pertemuan dengan Pak RK sudah tidak ada Pak, hanya melalui ajudan. Dari yang kamu dinyatakan positif sampai betul kan tidak ada pertemuan. Betul. Setelah saya hamil, bapak ini menjauh dan dia bilang ya udah ke ajudan saya aja kalau butuh apa-apa. Bagaimana? Nggak ada lagi pertemuan setelah saya bilang saya hamil. Kamu tahu nggak alasan akhirnya Pak menjauh? Oh, mungkin karena saya hamil. Kenapa? Karena memilih speak up saat hamil gitu Kak. Karena baru Saya takut karena saya diancam. Saya mau dipenjarakan dan anak saya diambil oleh negara. Kalisa, gimana sih menanggapi terkait kamu kan banyak mendapatkan hujatan ya, hujatan dari netizen dan apalagi setelah kamu tampil. Selanjutnya biar kuasa hukum saya yang bicara. masuk ke masalah persalinan ya. Oke. Oke teman-teman, biar makin runtut dulu ya. Tadi kan habis USG, terus masuk ke lahiran. Mungkin dari sini dulu ya, biar kita runtut ya ceritanya ya, biar lebih utuh ya. Ya, pemirsa, sama-sama kita tadi sudah mendengarkan bagaimana konferensi pers dari Lisa Mariana yang menjelaskan mengenai hubungannya dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.